Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Billy dalam program Pendalaman Alkitab. Di minggu ini kita akan memasuki masa raya Natal, jadi saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman yang berkenaan dengan kelahiran Yesus Kristus. Kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Kelahiran Yesus Membawa Berita Injil Keselamatan. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran, karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Menjelang hari-hari perayaan Natal, biasanya kita akan sangat sering mendengarkan khotbah-khotbah yang berkenaan dengan kelahiran Yesus. Biasanya bakal ngebahas soal Yusuf dan Maria, kemudian juga menceritakan orang-orang Majus yang mengikuti bintang di atas Bethlehem, atau juga menceritakan tentang para gembala dan malaikat yang hadir di malam Natal. Tapi pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita untuk belajar sesuatu yang bagi saya baru nih ya, masih fresh ya. Yaitu bahwa ternyata hari kelahiran Yesus itu membawa pesan atau mengabarkan berita Injil keselamatan. Sehingga pembahasan kita kali ini akan semakin memantapkan kita agar tidak malu-malu atau tidak ragu-ragu untuk merayakan Natal. Sekalipun ada begitu banyak tradisi di hari Natal, termasuk kita mempersiapkan pohon Natal dan begitu banyak hal pernak-pernik seperti Santa Claus dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya menemukan sesuatu yang boleh menjadi alasan kuat bahwa kita bersyukur atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ternyata ada pesan atau ada berita keselamatan, berita Injil yang disampaikan. Jadi berita Injil itu tidak melulu soal Yesus mati di atas kayu salib. Ternyata berita Injilnya itu diawali melalui kelahirannya di kandang domba. Mari kita terlebih dulu membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saya tertarik dengan nama kota Bethlehem ini, karena ternyata kota ini disebutkan firman Tuhan di dalam kitab Mika ya. Pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi yang pertama, yang perlu kita ingat, Yesus lahir di Bethlehem Efrata, dan itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya di dalam Mika 5 ayat 1. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah ketika Yesus lahir di Bethlehem Efrata, ia tidak dilahirkan di tempat orang normal seperti biasa di rumah atau di tempat penginapan. Tetapi pada waktu itu yang terjadi adalah penginapan semua pada penuh, sehingga Yesus harus dilahirkan di dalam palungan, di kandang domba. Nah, kelahiran Yesus di kandang domba ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah yang namanya pesan atau berita Injil keselamatan yang terselubung di dalam kelahiran Yesus. Nah, saya akan memberikan sedikit wawasan bagi saudara mengenai tempat penggembalaan di mana Yesus lahir. Jadi menurut penafsir Alkitab, kandang domba di mana Yesus lahir itu berada di sebuah wilayah di Bethlehem Efrata yang bernama Migdal Eder. Dari namanya saja secara harafiah, Migdal Eder itu berarti menara kawanan domba. Nah, Migdal Eder ini sendiri pernah disebutkan di dalam Perjanjian Lama, yakni di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Demikian firman Tuhan, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Nah, jadi
Saudara tentu mengenal siapa Rahel ya. Yakub memiliki dua istri, Lea dan Rahel adalah istri yang paling dicintai oleh Yakub. Dan fun fact-nya ya di sini, ternyata nama Rahel itu berarti biri-biri atau domba. Nah, wilayah Migdal Eder di Bethlehem Efrata itu memang dikhususkan untuk menjadi wilayah penggembalaan, di mana semua domba yang digembalakan di situ nantinya akan dipilih yang terbaik. Pertama dipilih oleh para gembala, kemudian domba pilihan itu akan ditempatkan atau akan dikurung di menara Migdal Eder. Jadi domba-domba pilihan itu nantinya akan dipilih lagi oleh imam, karena sebagaimana Taurat juga sudah mengatur bahwa persembahan domba itu harus tidak bercacat celah ya, harus perfect. Jadi domba-domba dari Migdal Eder ini memang dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi korban persembahan di bait Allah atau bait suci Yerusalem. Nah, kemudian ada ayat firman Tuhan yang merupakan nubuatan bagi kelahiran Yesus di dalam Mika pasal yang keempat ayat yang ke-8 yang berkata demikian, dan engkau, hai menara kawanan domba, atau yang bisa kita artikan Migdal Eder, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Nah, saya tertarik dengan kata hai menara kawanan domba, karena kalau diartikan, ini memang merujuk kepada menara Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Jadi para penafsir Alkitab, para ahli berkata bahwa Yesus kemungkinan besar memang lahir di Migdal Eder. Jadi karena pada waktu itu semua penginapan itu penuh, sehingga mau tidak mau Yesus dibawa ke sana untuk bahkan menggenapkan firman Tuhan. Ia harus lahir di kandang domba di dalam sebuah palungan. Kenapa saya katakan bahwa ini berkenaan dengan berita Injil keselamatan? Karena sekali lagi kuncinya ada pada kata Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan berkata, dan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara lihat di sini, Yohanes Pembaptis berkata kepada semua orang sambil menunjuk Yesus bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kenapa Yesus ini disebut sebagai anak domba Allah? Karena sekali lagi, itu sudah digambarkan dari kelahirannya di Migdal Eder, di kandang domba. Dan ada sebuah misnah yang terkenal, bahwa semua yang lahir di Migdal Eder dan di wilayah itu, semua dombanya pasti akan berakhir menjadi korban persembahan di atas mezbah di bait suci Yerusalem. Jadi bagaimana? Saudara pasti akan gemetar mendengarkan berita ini, bukan? Bahwa alasan Yesus lahir di kandang domba itu bukan karena kebetulan semata, tapi karena memang ia kemudian akan disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahwa di dalam darah domba itu ada penebusan, itu ada di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 yang akan kita baca bersama, ayat 5-7, kemudian ayat 12-14. Demikian firman Tuhan, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya.
Saudara yang tentu pernah membaca ayat ini pasti tahu bahwa ayat ini berbicara mengenai tulah ke-10 ya. Bagaimana Tuhan membunuh semua anak sulung, baik manusia atau binatang di tanah Mesir. Tetapi yang menjadi indah adalah ketika kita memaknai Tuhan menyuruh menyembelih kambing dan domba, kemudian menyapukan darahnya di atas ambang pintu, di tiang-tiang pintu rumah orang Israel. Malaikat yang menghukum atau murka Tuhan itu akan lewat dan tidak akan menimpa orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Inilah gambaran dari darah Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan menerima yang namanya dibasuh oleh darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Yang jadi menarik itu apa? Atau fun fact-nya apa sih? Bahwa ketika darah itu disapu di ambang pintu, tidak peduli yang di dalam rumah itu ada orang baik atau ada orang jahat, selama ada darah itu disapu di ambang pintu atau di tiang pintu rumah, maka mereka pasti selamat. Dengan kata lain, darah domba Allah atau darah Yesus itu adalah satu-satunya syarat seseorang itu diselamatkan. Jadi nggak peduli apakah saudara baik, apakah saudara jahat, apakah saudara kaya, apakah saudara miskin, apakah saudara punya jabatan atau saudara adalah orang biasa, saudara bahkan pengemis sekalipun, asal saudara percaya kepada Yesus, maka darah domba Allah itu akan membasuh kehidupan saudara, sehingga saudara layak di hadapan Tuhan. Dan yang paling utama, saudara diluputkan dari murka Allah. Karena pada waktu itu murka Allah menimpa Mesir. Mesir itu selalu menggambarkan dunia. Karena suatu saat dunia ini akan dihukum oleh Tuhan. Dan ketika itulah setiap orang yang percaya kepada Yesus, di mana ada tanda darah anak domba Allah itu di dalam hidup saudara, mereka lah yang layak diselamatkan. Nah, sebagai penutup kita akan membaca satu ayat yang berkenaan dengan Yesus sebagai anak domba Allah, yaitu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Persembahan domba itu tidaklah sempurna, kan harus terus diberikan setiap hari dan juga setiap tahun. Karena justru persembahan yang terus-menerus itu membuat kita akan ingat bahwa kita memiliki dosa dan kita wajib harus terus mempersembahkan korban domba secara terus dan tetap di hadapan Tuhan secara turun-temurun. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita, karena dialah anak domba Allah yang menebus dosa dunia, dan itu digambarkan dengan jelas melalui pembahasan kita di kesempatan kali ini. Saudaraku, kita sudah sampai di penghujung dari program pendalaman Alkitab. Saya percaya saudara semakin mengerti dan saudara pasti bersuka cita lewat kebenaran firman yang sudah disampaikan. Ada pengertian yang baru bagi kita mengenai kelahiran Kristus, bahwa ternyata di dalam Nativity Story, hari kelahiran Kristus itu juga menceritakan bagaimana ia nantinya akan menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi tidak kebetulan Yesus lahir di Migdal Eder, tidak kebetulan ia lahir di kandang domba, bahwa karena memang ialah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Kita akan ketemu lagi di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Bila saudara menyukai konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Simply Truth ID. Dan juga nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info yang terbaru dari konten channel Simply Truth ID. Sampai jumpa di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Tuhan memberkati saudara semua dan shalom. Wow.